Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika, salam sehat, tetap semangat untuk meraih keberhasilan. Kita ketemu kali ini di dalam pembahasan soal fisika untuk persiapan kompetisi sains nasional tingkat kabupaten atau yang dulu dikenal dengan nama Olimpiade Sains Kabupaten untuk menuju ke tingkat provinsi dan selanjutnya menuju ke tingkat nasional, dan selebihnya bila Anda semuanya sukses bisa untuk mewakili Indonesia di dunia internasional untuk mata pelajaran fisika. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana strategi penyelesaian soal yang materinya adalah dinamika gerak lurus dan khususnya adalah benda yang ada pada bidang miring. Bagaimana strateginya? Silahkan simak videonya agar Anda semuanya sukses. Kita bahas soal 4 OSK tahun 2010. Jadi 11 tahun yang lalu ya. Soalnya sebagai berikut. Sebuah balok massa M kecil diam di atas bidang miring M dengan sudut kemiringannya adalah theta yang berada di atas lantai licin. Anggap mu adalah koefisien gesek antara balok dengan bidang miring. Nah, seperti terlihat pada sketsa gambar berikut ya. Ada balok masanya M kecil, kemudian berada di atas bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah theta, dan benda bentuk bidang miring tadi punya massa sebesar M besar. Dan bidang miring tersebut berada pada lantai yang licin. Tentukan besar minimum sudut theta, yaitu theta maksimum agar balok M kecil dan bidang miring M besar keduanya sama-sama diam. Yang B, anggap bidang miring M besar mengalami percepatan A mendatar ke kanan. Hitung besar A agar balok M kecil masih tetap diam. C, berbeda dengan pertanyaan B di atas, sekarang anggap ada gaya F mendatar ke kanan yang bekerja pada bidang miring M besar. Tentukan besarnya F agar besar gaya gesek antara balok M kecil dan bidang miring M besar sama dengan 0. D, anggap bahwa bidang miring M besar mengalami percepatan A mendatar ke kanan. Tentukan besar percepatan minimum, yaitu A minimum, agar balok M kecil tetap diam di atas bidang miring M besar. Sebagai petunjuknya, gunakan hasil dari pertanyaan A, hitung besarnya A minimum untuk theta sama dengan 45 derajat. Marilah kita selesaikan dan perhatikan serta simak sebaik-baiknya bagaimana strategi menyelesaikan soal OSK atau soal Olimpiade Sains Kabupaten tahun 2010 ini. Dengan pertanyaan yang pertama adalah A, theta maksimum agar balok M kecil dan bidang miring M besar keduanya sama-sama diam. Nah, pertama-tama kita lukiskan tentang bidang miringnya yang bermassa M besar dengan sudut kemiringan theta, dan kemudian kita lukiskan secara terpisah balok yang massanya M kecil yang berada di atas bidang miring M besar tersebut. Agar kalian semuanya bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, maka untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut yang berada di atas bidang miring.
Nah, kemungkinan balok M kecil tadi akan meluncur ke bawah dan mengalami gaya gesek sebesar F, arahnya adalah ke atas. Ya, F arahnya ke atas, dan kemudian pada bidang miring M besar, karena juga permukaannya kasar, maka bidang miring tersebut akan menggesek balok yang masanya M arahnya ke bawah atau ke kanan. Jadi kalau misalnya dikatakan gaya gesek pada balok M kecil adalah ke kiri atau ke atas, maka gaya gesek yang dilakukan oleh bidang miring M besar adalah ke bawah atau ke kanan. Dari gambar yang ada nanti bisa kalian perhatikan ya. Nah, selain itu juga kita gambarkan gaya normal yang bekerja pada bidang miring menuju kepada benda yang bermasa M kecil, arahnya adalah tegak lurus permukaan bidang miring menuju ke balok masanya M, besarnya adalah N besar. Nah, perhatikan F pada balok M kecil dan F pada bidang miring M besar adalah merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Kenapa? Karena kedua-duanya dalam keadaan diam. Jadi balok M diam di tempat pada bidang miring tersebut, maka karena adanya gaya gesek antara balok dengan bidang sebesar F dan bidang memberikan gaya gesek pada balok sebesar F, besarnya sama, otomatis nanti balok tersebut akan diam. Selain itu juga kita lukiskan gaya normal yang diberikan pada balok M kepada bidang miring sebesar N besar, dan kemudian besarnya urean gaya gesek pada bidang miring terhadap arah horizontalnya atau arah sumbu X-nya adalah F cos theta. Itu bisa kita uraikan ke arah sumbu X, besarnya F cos theta, dan kemudian untuk besarnya gaya normal balok M kepada permukaan bidang miring adalah sebesar N besar tadi, memiliki arah gaya normal yang arahnya ke arah kiri, yaitu dengan menggunakan aturan sin dan cos kita dapatkan besarnya uraian gaya normal yang arahnya ke sumbu X adalah N cos theta. Dan selain itu, balok memiliki berat benda sebesar M besar kali G, dengan sudut kemiringannya adalah theta. Nah, dilihat dari gambar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa N besar atau gaya normal pada balok M kecil dan gaya normal pada bidang miring M besar juga merupakan pasangan gaya aksi dan reaksi. Coba simak baik-baik. Ada gaya normal yang diberikan pada balok M kecil dan ada gaya normal yang diberikan balok kecil kepada permukaan bidang miring yang besarnya sama, sehingga sistem tersebut masih dalam keadaan diam. Jadi baik balok massa M kecil dan bidang miring massa M besar dalam keadaan diam. Nah, selanjutnya perhatikan pada gambar berikut ini ada penggambaran gaya yang bekerja pada balok M kecil. Kenapa dia bisa meluncur ke arah bawah? Disebabkan oleh berat benda balok M kecil itu sendiri, yaitu memiliki berat sebesar mg, dan yang menyebabkan balok tersebut meluncur ke bawah adalah mg sin theta. Nah, marilah kita tinjau balok M kecil yang diam terhadap tanah. Karena diam, maka berlakulah hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, terhadap sumbu X, sigma F-nya adalah sigma Fx, maka sigma Fx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena balok tadi masih dalam keadaan diam, tidak bergerak. Berlakulah hukum 1 Newton.
Dengan memperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok bermassa M kecil tersebut, yaitu ada gaya gesek yang arahnya ke kiri dan ada mg sin theta arahnya ke kanan. Jadi yang ke arah sumbu X adalah ada F gaya gesek dan mg sin theta yang arahnya saling berlawanan. Karena jumlah gayanya sama dengan 0, maka mg sin theta dikurangi F, F-nya ke kiri berarti negatif, sama dengan 0, maka gaya geseknya F sama dengan mg sin theta. Nah, di sini kita mendapatkan hasil berupa persamaan, dan persamaannya kita berikan notasi misalnya adalah persamaan pertama atau persamaan 1. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan gaya yang bekerja ke arah sumbu Y juga harus sama dengan 0 jumlah gayanya. Jadi berlaku sigma F sama dengan 0. Terhadap sumbu Y ada N besar gaya normal dan ada mg cos theta, sehingga N min mg cos theta-nya sama dengan 0. Sehingga dapat persamaan baru yaitu N sama dengan mg cos theta sebagai persamaan yang kedua. Maka jika persamaan 1 dibagi persamaan 2, hasilnya adalah F per N sama dengan mg sin theta per mg cos theta. Mg dibagi mg hasilnya adalah 1, sin theta per cos theta hasilnya adalah tangen theta. Sehingga F per N sama dengan tangen theta. Jadi dengan demikian, besarnya gaya gesek F itu sama dengan N tangen theta. N-nya tadi adalah gaya normal. Nah, sedangkan gaya geseknya di sini adalah besarnya sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Nah, karena yang dipertanyakan tadi adalah bendanya masih diam, baik balok maupun bidang miringnya diam, maka perlu kita tuliskan besarnya gaya geseknya F adalah lebih kecil atau sama dengan mu kali N. Sehingga N tangen theta, di mana F tadi adalah N tangen theta, lebih kecil atau sama dengan mu kali N. Nah, N di sebelah kiri dan kanannya saling meniadakan, sehingga berlakulah tangen theta lebih kecil dari mu. Jadi, tangen theta maksimum sama dengan mu. Maka, theta maksimumnya itu dinyatakan besarnya sama dengan tangen pangkat min 1 mu. Nah, ini adalah hasil untuk jawaban dari pertanyaan yang A. Untuk menentukan besarnya theta maksimumnya. Jika kita peroleh dari pencarian tadi, theta maksimumnya adalah sama dengan tangen pangkat min 1 mu. Kemudian untuk pertanyaan yang B, anggap bidang miring M besar mengalami percepatan A mendatar ke kanan. Dan ditanyakan besarnya A agar balok M masih tetap diam. Nah, perlu kita lukiskan kembali atau kita lihat kembali diagram sketsa benda yang ada di atas bidang miring seperti nampak pada gambar. Jadi ada massa baloknya adalah M kecil dan bidang miringnya adalah M besar. Maka pada balok M kecil tadi memiliki berat sebesar mg, dan kemudian bidang miring akan memberikan gaya normal ke arah massa benda berupa balok di atas permukaannya sebesar N besar, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang menuju ke benda tersebut. Nah, itulah besarnya gaya N yang arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang menuju benda yang berada pada bidang.
Nah, kalau kita uraikan ke arah sumbu X, maka akan kita dapatkan besarnya Nx, dan jika kita uraikan ke arah sumbu Y akan menghasilkan Ny, di mana Nx-nya sama dengan N sin theta dan Ny-nya sama dengan N cos theta, yang besarnya sama dengan mg. Nah, sesuai dengan pertanyaannya, mengalami percepatan A mendatar ke kanan, maka percepatannya pun juga kita gambarkan ke arah ke kanan, sebesar A pada bidang miring yang bermassa M besar tersebut. Nah, setelah itu juga kita gambarkan arah percepatan balok M kecil terhadap tanah yang besarnya adalah A. Jadi percepatan balok maupun percepatan pada bidang miring besarnya adalah sama, yaitu A. Kenapa? Karena balok tersebut akan bergerak bersama-sama dengan bidang miringnya. Kenapa demikian? Karena balok M masih tetap diam. Artinya diam di permukaan bidang miring tersebut. Dengan menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan M kali A pada balok bermassa M tersebut, dengan memperhatikan uraian dari gambar yang ada, ke arah sumbu X ada Nx yang besarnya adalah N sin theta sama dengan M kali A. Nah, jadi hanya ada Nx saja yang bekerja pada balok tersebut, tidak ada yang lain. Dan N sin theta sama dengan M kali A ini adalah kita berikan sebagai hasil persamaan ketiga. Nah, terhadap sumbu Y, karena balok masih diam pada permukaan bidang miring, berlakulah sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y ada gaya yang bekerja adalah N cos theta, arahnya ke atas positif, dan ada massa berat balok M kecil, arahnya ke gravitasi, yaitu M kali G. Sehingga bisa dinyatakan besarnya N cos theta sama dengan M kali G, dan ini adalah hasil berupa persamaan yang keempat. Persamaan 3 dan persamaan 4 jika kita bagikan atau saling membagi, hasilnya adalah N sin theta per N cos theta sama dengan M kali A per M kali G. N saling meniadakan dan M juga saling meniadakan, sehingga hasilnya adalah sin per cos sama dengan A per G. Dan sin per cos itu adalah tangen. Ya, sin theta per cos theta sama dengan A per G, hasilnya adalah berupa tangen theta sama dengan A per G. Dengan demikian, maka kita bisa tuliskan besarnya A sama dengan G tangen theta. Nah, ini adalah hasil penyelesaian untuk soal B. Anggap bidang miring M besar mengalami percepatan A mendatar tadi, dan balok M kecil tetap diam. Kemudian untuk yang soal pertanyaan yang C, yaitu anggap ada gaya F ke kanan bekerja pada bidang miring M besar. Yang ditanyakan adalah besar F agar gaya gesek antara balok M kecil dengan bidang miring M besar sama dengan 0. Nah, untuk selanjutnya, besarnya gaya F yang bekerja pada balok bermassa M besar ini kita lukiskan seperti nampak pada gambar ya. Kita sudah lukiskan F besarnya di kiri daripada bidang miring tersebut. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, kita peroleh bahwa sigma F X sama dengan M besar plus M kecil kali A. Karena yang didorong oleh F itu adalah M besar maupun M kecil, akan mengalami percepatan sebesar A.
Pada sigma fx yang bekerja hanya f saja, sehingga bisa dituliskan f sama dengan m besar plus m kecil kali a. F sama dengan m besar plus m, dan a-nya adalah G tangen theta, sehingga F sama dengan m besar plus m kali G tangen theta. Dan kemudian untuk penyelesaian pada soal pertanyaan yang di D, anggap bahwa bidang miring M besar mengalami percepatan A mendatar ke kanan. Tentukan besar percepatan minimumnya, yaitu A minimum, agar balok M tetap diam. Nah, perhatikan pada gambar di sebelah kirinya. Dari gambar tersebut nanti akan kita bisa selesaikan bagaimana untuk menyelesaikan pertanyaan yang D ini. Dengan pertanyaannya adalah tentukan besar percepatan minimum, yaitu A minimum, agar balok M tetap diam di atas bidang miring M besar. Petunjuknya, gunakan hasil dari pertanyaan A, hitung besarnya A minimum untuk theta yang besarnya 45 derajat. Jadi perhatikan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut, yaitu ada F sin theta, kemudian ada gaya gesek F, dan kemudian bergerak dengan percepatan A dengan menggunakan sigma Fg sama dengan M kali A massa dari balok bermassa M kecil terhadap tanah Y sama dengan 0. Pada sumbu Y tadi ada bekerja N cos theta dan F sin theta serta Mg, sehingga bisa dituliskan sigma Fg ini adalah N cos theta plus F sin theta min Mg sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan atau kita pindahkan ruasnya menjadi persamaannya, yaitu N cos theta plus F sin theta sama dengan Mg. Kita nyatakan sebagai hasil berupa persamaan yang nomor 5. Nah, sedangkan pada sumbu X-nya adalah sigma Fx sama dengan M kali AM terhadap tanah searah sumbu X-nya. Nah, di mana pada sumbu X gaya yang bekerja ada, yaitu antara lain N sin theta dan F cos theta. Jadi sigma Fx sama dengan M kali AM terhadap tanah sejajar dengan sumbu X-nya adalah N sin theta min F cos theta sama dengan M kali A. Tetap perhatikan gambar tersebut. Coba perhatikan ya, ada terhadap sumbu X itu ada gaya N sin theta dan ada F gesek cos theta. Jadi dari N sin theta min F cos theta sama dengan M kali A ini kita jadikan sebagai persamaan yang ke-6 atau persamaan yang nomor 6. Kemudian kita lakukan eliminasi dari persamaan 5 dan persamaan 6. Kita tuliskan kembali untuk persamaan 5-nya tadi adalah N cos theta plus F sin theta sama dengan Mg, sedangkan persamaan 6 adalah N sin theta min F cos theta sama dengan MA. Agar bisa kita lakukan eliminasi, kita jumlahkan ke bawah. Dari kedua persamaan itu harus ada yang nantinya bisa dieliminir. Supaya bisa dieliminir, maka persamaan 5 kita kalikan dengan cos theta dan persamaan 6 kita kalikan dengan sin theta. Dari hasil perkaliannya untuk persamaan 5 dengan cos theta adalah menjadi N cos
kuadrat theta plus F sin theta cos theta sama dengan mg cos theta, sedangkan untuk pada persamaan 6-nya kita kalikan dengan sin theta menjadi n sin kuadrat theta min F sin theta cos theta sama dengan ma sin theta, dan jika kita jumlahkan F sin theta cos theta plus tadi yang di atas dan yang di bawahnya negatif menjadi hilang, sehingga hasilnya adalah berupa n cos kuadrat theta plus n sin kuadrat theta sama dengan mg cos theta plus ma sin theta. Kita kumpulkan untuk hasilnya menjadi n kali cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta kurung tutup sama dengan m kali g cos theta plus a sin theta. Nah, secara perumusan matematiknya, cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu besarnya sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi n sama dengan mg cos theta plus a sin theta. Nah, dari persamaan tersebut, n cos theta plus f sin theta sama dengan mg, maka f sama dengan mg min n cos theta dibagi dengan sin theta. Dengan n diganti besarnya sama dengan mg cos theta plus a sin theta, maka selanjutnya f bisa dituliskan sama dengan mg min m kali g cos kuadrat theta plus a sin theta cos theta dibagi dengan sin theta. Selanjutnya dari persamaan f sama dengan mg min mg cos kuadrat theta plus a sin theta cos theta per sin theta bisa dituliskan selanjutnya f sama dengan mg min mg cos kuadrat theta dikeluarkan dari kurungnya ya, min ma sin theta cos theta per sin theta. Maka diperoleh f sama dengan mg kali 1 min cos kuadrat theta min ma sin theta cos theta per sin theta. Maka akan kita dapatkan selanjutnya yaitu f sama dengan mg sin kuadrat theta min ma sin theta cos theta per sin theta. Berdasarkan rumus matematik bahwa 1 min cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat theta. Jadi hasil perolehan tadi menyebabkan besarnya persamaan f adalah sama dengan mg sin kuadrat theta min ma sin theta cos theta per sin theta, maka besarnya f sama dengan mg sin theta min ma cos theta. Jadi dibagi sin theta tadi hasilnya menjadi seperti itu, dan kalau kita kumpulkan, maka f sama dengan m kali g sin theta min a cos theta. Jadi m kita keluarkan dari persamaan tersebut ya. Berdasarkan rumus gaya gesek, bahwa besarnya gaya gesek itu adalah gaya normal kalikan dengan koefisien geseknya, atau f sama dengan mu kali n, maka mu sama dengan f per n. F-nya adalah m g sin theta min a cos theta, n-nya adalah m g cos theta plus a sin theta, sehingga mu sama dengan f per n sama dengan m g sin theta min a cos theta per m g cos theta plus a sin theta. Jadi untuk besarnya mu sama dengan m-nya saling meniadakan atau menghapuskan, kita dapatkan mu sama dengan g sin theta min a cos theta per g cos theta plus a sin theta. G cos theta plus a sin theta kita pindah ruaskan ke kiri menjadi pengali untuk mu, sehingga hasilnya adalah mu g cos theta plus mu a sin theta sama dengan g sin theta min a cos theta. Akhirnya kita dapatkan untuk mu a sin theta plus a cos theta sama dengan g sin theta min mu g cos theta. Jadi untuk bisa memahami bagaimana cara penyelesaiannya, Anda semuanya harus menyimak dengan teliti ya, agar
nantinya bisa dipakai untuk pedoman penyelesaian soal sejenis yang akan Anda hadapi. Dari mu A sin theta plus A cos theta sama dengan G sin theta min mu G cos theta, maka A sama dengan G sin theta min mu G cos theta dibagi mu sin theta plus cos theta. Nah, selanjutnya, agar kita bisa menyelesaikan pertanyaan yang D ini dari A sama dengan G sin theta min mu G cos theta per mu sin theta plus cos theta, kita kalikan dengan 1 cos theta per 1 per cos theta. Nah, dengan dikalikan 1 cos theta per 1 per cos theta, maka persamaan A sama dengan G sin theta min mu G cos theta per mu sin theta plus cos theta menjadi A sama dengan G tangen theta min mu per mu tangen theta plus 1. Jadi G sin theta dikalikan 1 cos theta menghasilkan G tangen theta. Mu G cos theta dibagi cos theta menghasilkan mu G. Dan mu sin theta dikalikan 1 cos theta menghasilkan mu tangen theta, serta cos theta dikalikan 1 cos theta menghasilkan 1. Sehingga A sama dengan G tangen theta min mu dibagi mu tangen theta plus 1. Percepatan A minimum untuk besarnya koefisien G sek mu sama dengan tangen theta maksimum. Jadi dengan demikian besarnya A minimum dapat dinyatakan A minimum sama dengan G kali tangen theta min tangen theta maksimum. Mu-nya adalah tangen theta maksimum dibagi dengan tangen theta maksimum tangen theta plus 1 dari persamaan di atas tadi ya. Dari G tangen theta min mu per mu tangen theta plus 1. Nah, hasilnya karena untuk besarnya tangen theta untuk theta 45 derajat dari soalnya, tangen 45 derajat itu adalah sama dengan 1, maka A minimumnya sama dengan 1 min mu per mu plus 1 kali G, atau A minimum sama dengan G kali 1 min mu per mu plus 1. Jadi tangen tetanya sama dengan 1, tangen theta maksimumnya adalah mu. Atau juga bisa dituliskan besarnya percepatan minimumnya adalah A minimum sama dengan G kali 1 min mu per 1 plus mu. Demikian tadi pembahasan strategi penyelesaian soal dinamika gerak lurus yang terkhusus pada benda yang ada di permukaan bidang miring, dan bidang miring tersebut berada pada permukaan lantai yang licin. Semoga membantu Anda semuanya di dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi sains nasional tingkat kabupaten saat ini, dan selanjutnya berhasil untuk mencapai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Salam fisika, salam sehat, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.